Suaranya jelas nggak? Jelas, jelas Kak. Jelas ya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana langsung aja, Ustaz ya. Sebagai ya tadi ini. Ana langsung sampaikan aja. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar. Saat ini saya mahasiswa di Universitas Al-Qasimiyah. Saya di jurusan Bahasa Arab dan Sastra. Sekarang alhamdulillah saya di tahun ketiga, sudah semester 6. Kurang lebih sisa 1 tahun lagi untuk masa di Rosaris ini. Ini Ana mau menyampaikan eh, mungkin pengenalan kampus dulu. Nanti ya saya perkenalkan kampus, cakupan beasiswa, lalu saya nanti akan perkenalkan jurusan-jurusan. Nanti sisanya nanti akan diperkenalkan oleh teman kita yang satu lagi. Ustaz, langsung aja ini tadi ya. Apa ada ini lagi? Ya, langsung aja. Nanti Oke, selebihnya akan tanya jawab aja gitu. oke. Universitas Al-Qasimiyah ini terletak di Uni Emirat Arab. Jadi Uni Emirat Arab ini salah satu negara di Teluk Teluk Arab yang bertetangga dengan beberapa negara yang kalian pasti tahu seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman dan lain sebagainya. Saya itu negara Uni Emirat Arab. Nah, banyak yang tertukar antara Uni Emirat Arab sama Arab Saudi. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi itu adalah dua negara yang berbeda, dua negara yang berbeda. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Jadi terkadang ada yang tanya eh, ada yang tanya berkas sama enggak berkasnya sama yang di Arab Saudi atau sama enggak boleh enggak pakai SKCK yang tujuannya Arab Saudi. Itu enggak bisa ya karena dua negara ini berbeda. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ini adalah dua negara yang berbeda. Nanti kalau suaranya putus ini ya angkat tangan atau bilang di chat. Takutnya suaranya putus-putus karena saya pakai headset di sini. Oke, di sini eh, anak perkenalkan kilas tentang negara ini, negara yang sekarang anak belajar di sini. Jadi Uni Emirat Arab itu adalah negara monarki federal, ya, yang ada 7 emirat. 7 emirat itu ada 7 provinsi. Jadi masing-masing provinsi di situ ada 7 di Uni Emirat Arab ini, termasuk Abu Dhabi, Dubai. Pasti kalian tahu Dubai, Abu Dhabi itu pasti kalian tahu. Dubai itu bukan nama negara ya, tapi nama provinsi yang ada di Uni Emirat Arab. Sharjah, Ajman, Ummul Quwain, Amarok Surkhaimah, dan Fujairah. Nah, kampus Al-Qasimiyah ini terletak di kota Sharjah. Kota Sharjah ini Emirat ketiga atau provinsi ketiga yang ada di Uni Emirat Arab ini. Berbatasan langsung dengan Dubai, mungkin sekitar kalau dari bandara Dubai itu sekitar 20 atau 30 menit itu langsung kota Sharjah. Agama resmi negara ini yaitu agama Islam Sunni, sekitar 90% Islam Sunni yang bermadzhabkan eh, Maliki, kebanyakan mazhab Maliki dan Hambali. Tapi di beberapa daerah aja ya itu. Eh, ada juga 10% penganut Syiah yang ada di kota ini, yang ada di negara ini. Pemimpin negaranya itu pasti kalian tahu ya, Syekh Muhammad bin Zayed. Ada masjidnya itu yang di Solo itu itu kenapa suaranya putus-putus atau gimana? Mungkin bisa ini ya, bisa di chat di kolom chat Oke, ketika ada kendala atau apa ya. Oke, oke. lanjut Kak. Di sini pemimpin negara ini Syekh Muhammad bin Zayed Ali Nahyan itu ada masjidnya yang di apa? Yang di kota Solo. Itu salah satu masjid bentuk kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Indonesia. Penduduk asli yang ada di negara ini itu hanya sekitar 15%. Dari 100% itu, penduduk aslinya hanya 15%. Jadi, di sini itu, ketika nanti kalian, insya Allah, masuk belajar di sini, kalian itu nanti akan dibiasakan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris.
Jadi nanti kalian ketemu dua bahasa di satu ini. Ketika kalian di kampus nanti mau memakai bahasa Arab, tapi ketika kalian hidup di luar, ketika atau mau belanja dan sebagainya, nanti kalian menggunakan komunikasi bahasa Inggris. Karena di sini sangat banyak ekspatriat yang datang ke negara ini. Dari negara India, Bangladesh, Pakistan, ada juga dari Britania Raya dan sebagainya. Itu banyak, dari Eropa pun banyak. Jadi nanti ketika di masyarakat kita berbicara bahasa Inggris, ketika di kampus, di dalam kampus, di area kampus itu kita memakai bahasa Arab. Jadi di situ salah satu kelebihannya juga ketika kalian nanti kuliah di sini. Eh, Lalu iklim di negara ini itu ada dua, ada iklimnya ada panas, ada musim panas, itu ada dua musim. Di sini ada tiga musim sebetulnya. Cuma yang tertulis itu ada dua musim. Jadi ada musim panas, itu sekitar 35 sampai 45, itu terjadi di bulan April dan September. Jadi sekarang ini lagi panas-panasnya, lagi puncak panas itu, bahkan sampai 47 atau 48. Nanti masuk di bulan November sampai Februari itu ada musim dingin. Musim dingin walaupun tidak turun salju ya, tapi di sini iklimnya dingin nanti sekitar 7 sampai 26 derajat ketika bulan itu. Zona waktunya 3 jam, di sini 3 jam lebih dulu. Jadi kalau misalnya di sini kalian sekarang jam 8 di Indonesia, kami di sini masih jam 5 sore. Jadi bedanya 3 jam. Oke, mata uang kita pakai dirham. Satu dirham itu sekitar 3.800 sampai 4.200. Adapun sekarang lagi naik ya, karena dolarnya sedang naik juga. Sekarang itu di angka sekitar 4.400 untuk dirham. Bahasa resmi negara, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka orang Arab lokal di sini, orang lokalnya berbicara pakai bahasa Inggris pun pasti mereka bisa. Karena memang walaupun bahasa resmi bahasa Arab, tapi pasti orang Mawatin itu orang lokal sini pasti dia bisa bahasa Inggris. Itu pengenalan tentang negaranya. Lalu di sini anak akan mengenalkan tentang kampusnya. Universitas Al-Qasimiyah ini terletak di kota Sharjah. Kota Sharjah itu salah satu asimah di negara ini, salah satu ibu kota kebudayaan dan ibu kota Islam dan kebudayaan. Jadi kalau kalian uh, apa Dubai, kalau kalian tahu Dubai itu pusat bisnis, kalau Abu Dhabi pusatnya pemerintahan, kalau Sharjah ini pusat kebudayaan dan Islam. Maka di sini di Sharjah ini banyak manuskrip zaman dulu, banyak sejarah-sejarah banyak museum sejarah-sejarah tentang Arab dan Islam ini banyak di sini. Banyak di kota Sharjah. Ada museum Al-Qur'an, ada museum manuskrip, ada museum kebudayaan Islam di sini ada semua. Kalian pasti nanti bisa menemukannya ketika kalian datang sampai sini. Beasiswa yang ditawarkan itu beasiswa untuk S1 undergraduate bagi mahasiswa internasional dan bagi mahasiswa internasional. Di sini sekarang kita di satu kampus ini ada sekitar 130 kewarganegaraan, 130 kewarganegaraan kurang lebih. Itu ada yang dari Asia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa. Jadi kita tinggal di satu wilayah, di satu lingkungan asrama. Al-Qasimiyah ini didirikan tahun 2014. 2014 mahasiswa Indonesia pertama datang itu sekitar tahun 2015. 2015 tahun setelah didirikan ya, atau 2016 anak lupa ya, angkatan pertama itu oleh Syekh Sultan bin Muhammad Qasimi hafizahullah taala. Beliau adalah pendiri sekaligus penyedia beasiswa bagi yang menanggung semua biaya beasiswa kami di sini. Beliau adalah gubernur Sarjah sekarang. Beliau ini sangat suka kepada ilmu, salah satu apalagi eh, sangat suka penuntut ilmu, suka penuntut ilmu. Dan misi beliau mendirikan kampus ini itu ingin menyebarkan Islam dan bahasa Arab. Ininya foto dari Sultan ini. Beliau dulu
sekolah di Mesir, jurusan anak-anak lupa ya. Beliau ini sangat sangat suka sejarah, sangat suka literatur, sangat suka ilmu literatur dan ilmu bahasa Arab dan Islam. Maka beliau ini punya misi ingin menyebarkan Islam dan bahasa Arab di seluruh dunia. Oke, di sini Ana akan jelaskan cakupan beasiswa apa aja sih yang kalian dapat nanti kalau bisa masuk sini. Nanti setelah ini diajarkan cara daftarnya bagaimana. Maka diperhatikan ya. Di sini kita nanti kalau diterima di sini sekolah di sini itu akan ditanggung semuanya dari asuransi kesehatan, biaya kuliah, termasuk buku pelajaran itu kalian gratis nanti. ID Emirat atau Iqomah, nanti izin tinggal kalian di sini nanti dibayarin juga, visa ketika kedatangan, lalu tiket pesawat nanti diberikan. Pasti kalian tahu ya kalau di Arab Saudi itu biasanya tiket tiap tahun. Cuma kalau di sini kita diberi tiket itu 2 tahun sekali. Jadi diberikan tiket pesawat tiap 2 tahun sekali untuk pulang ke Indonesia. Lalu asrama nanti diberikan asrama. Asrama di sini full ya. Kalian disediakan asrama, disediakan tempat, disediakan apa? Disediakan kasur, disediakan tukang bersih-bersihnya, disediakan air minumnya, disediakan apa P3K-nya. Ini udah lengkap semua di dalam asrama. Lalu nanti diberikan uang saku itu nanti kalian diberikan uang saku. Uang sakunya ini lumayan cukup ya, bukan lumayan cukup, lumayan cukup dan lebih bahkan lebih. Kalian bisa saving, bisa jajan, bisa beli buku yang banyak, ya bisa untuk dipakai apa aja. Lalu diberikan makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore itu gratis. Kalian tinggal datang aja ke dapur makan itu nanti disediakan oleh kampus. Lalu di sini apa aja sih jurusan yang disediakan oleh kampus? Di sini kita ada 5 jurusan, 5 jurusan nanti Anda sebutkan satu-satu mungkin ya. Yang pertama ini jurusan syariah dan dirasat Islamiyah. Di sini dia ada 2 jurusan, satu jurusan Principle of Islamic Jurisprudence, ada jurusan usul fiqh. Nah, yang kedua itu ada jurusan usuluddin. Ada 2 jurusan yang ada di kampus kita. Maaf, ada dua jurusan di Fakultas Syariah dan di Fakultas Islamiyah. Di Fakultas Sastra dan Humaniora, di sini ada jurusan Bahasa Arab dan Literatur, Bahasa Lughul Arabiyyah wa Adabiyah. Itu lalu ada jurusan Art in Civilization and Islamic History. Jadi nanti kalian ada juga jurusan, jadi di jurusan sastra itu ada 2, sastra dan adab itu ada jurusan bahasa Arab dan sastra dan jurusan histori dan kebudayaan. Hadoroh, dan Tarikhul Islami. Lalu di jurusan ekonomi ada jurusan ekonomi, fakultas ekonomi, jurusan ekonomi. Lalu ada di fakultas komunikasi, jurusannya juga komunikasi. Ada juga fakultas Al-Quran, ada 2 jurusan di fakultas Al-Quran. Itu ada jurusan apa? Jurusan tafsir dan ulumul Quran dan jurusan kiroat, kiroat, kiroat ya, ada jurusan kiroat. Oke, nanti sisanya dilanjutkan aman teman kita satu lagi, uh, Silim, silakan Silim dilanjutkan. Baik, terima kasih Ustaz Faisal. Mungkin Anda bisa share screen sendiri dulu ya. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman? Halo? Sudah kelihatan ya share screen-nya?
Kelihatan, kelihatan Kak. Ya. Udah sampai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam kesempatan hingga akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun via Zoom teman-teman, karena jarak di antara kita bukan penghalang bagi kita untuk terus melingkar dalam lingkup kebaikan. Misal. Dan mudah-mudahan kegiatan ini pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perkenalkan nama saya Lidi Abdul Halim, asal dari Bandung, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas University. Ana di sini ngambil jurusan Lughah Arabiyah, satu jurusan sama Bang Faisal yang tadi maparin materi pada sesi yang. Jadi setelah tadi dipimpin sama Bang Faisal mengenai profil kampus Resmia, begitupun profil Uni Emirat Arab dan juga sistem beasiswa, maka insya Allah sekarang anak akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan terkait pendaftaran di kampus Resmia University. Yang pertama, ialah semua berkas harus diverifikasi dan dilegalisasi oleh kementerian terkait dan kedubes Uni Emirat Arab di Indonesia. Jadi nanti ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, jadi sebetulnya ini di awal teman-teman mengajukan pendaftaran belum sampai ke tahap legalisasi ya. Nanti kalau teman-teman udah dapat isyarah kabul atau risalah kabul dari Yami, itulah teman-teman melakukan legalisasi kementerian terkait dan juga kedubes ini. Dan sebetulnya kalau sudah sampai di tahap ini, misalnya akan dibantu oleh PPMI yang dibimbing eh, mengenai tahapan legalisasi. Gitu. Kemudian yang kedua, menerima beasiswa tidak boleh pernah dikeluarkan oleh universitas institusi manapun atau dalam artian eh, belum pernah di drop out, belum pernah di DO oleh universitas atau institusi manapun. Saya kira cukup jelas untuk hal ini. Lalu yang selanjutnya berusia maksimal 20 tahun di tahun satu. Jadi pada teman-teman daftar ke kampus akademia nih misalnya di tahun 2020. Nah, Mohon maaf, usia Kak. teman-teman ya. Suaranya kurang jelas, Kak. Agak putus-putus. Mungkin entah apa headset atau ini device-nya kurang dekat mungkin. Nah, sekarang udah jelas belum? Oke, coba dulu, Kak. Kayaknya udah lumayan deh. Oke, siap. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman daftar di kampus kimia, eh, maksimal usia teman-teman pada daftar itu 20 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 20 tahun. 20 tahun ke bawah, teman-teman masih bisa. Lalu umur ijazah tidak lebih dari 2 tahun. Saya kira cukup. Selanjutnya. Nah, selamat dinyatakan sakit oleh pihak rumah sakit, terbebas dari penyakit menular. Misalnya di formulir pendaftaran nanti teman-teman diminta oleh pihak kampus untuk melampirkan surat teknis dari rumah sakit yang menyatakan terbebas dari penyakit menular. Atau mungkin ketika pendaftaran cukup menggunakan surat sehat biasa dari puskesmas atau rumah sakit daerah. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan email kabul dari kampus untuk memastikan teman-teman bebas dari penyakit menular. Nah, disarankan untuk melakukan medical check. Karena nanti teman-teman ketika di sini kan eh, akan mengurus yang namanya iqomah dan iqomah itu sangat diperlukan jika teman-teman berada di sini atau bisa disebut KTP-nya kalau di ini. Untuk kita mendapatkan iqomah, kita harus melewati jalur kesehatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi teman-teman untuk melakukan MCU terlebih dahulu sebelum masuk ke sini ketika nanti sudah menerima email kabul dari kampus. Baik. Selanjutnya,
Kalian menerima Kak beasiswa tidak. Kak Elif, sebentar. itunya apa? PPT-nya Ya, nggak jalan. PT-nya nggak jalan ini. Ya, jalan kayak gimana? Em, layarnya nggak Nge-freeze, berubah nge-freeze. gitu, nge-freeze. Oh gitu. Coba. Kalau eh, saya di saya ini jelas soalnya. Bentar. Coba di ini lagi coba apa di start diulangi lagi share screen-nya kali. Kayaknya teknisnya ini kan. Dan Nah, oke. udah ya. Ya, Oke, siap. Mohon maaf teman-teman. Ah, lalu selanjutnya, lima beasiswa tidak dibolehkan menerima beasiswa dari pihak lain. Jadi ketika teman-teman sudah mendaftar ke kampus kimia dan sudah mendapatkan beasiswa penuh dari kampus kimia, maka teman-teman tidak mendapatkan izin untuk menerima beasiswa dari pihak lain. Saya kira cukup jelas untuk hal ini. Kemudian memenuhi persyaratan penerimaan tidak menjamin penerimaan. Maksudnya, jadi ketika teman-teman misal melakukan pendaftaran ke sini, kampus kimia, walaupun teman-teman sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak kampus, maka itu tidak menjamin teman-teman akan diterima di kampus ini. Jadi akan dilakukan penyeleksian terlebih dahulu dan pendaftar dari Indonesia ini bisa dibilang sangat banyak. Adapun untuk mahasiswa Indonesia di sini bisa terbilang sangat sedikit. Karena itu, walaupun teman-teman sudah memenuhi persyaratan, teman-teman akan melalui penyeleksian terlebih dahulu dan itu bukti persyaratan yang telah dipenuhi oleh teman-teman tidak menjamin teman-teman di tim itu. Kemudian setelah menyelesaikan perkuliahan, diharapkan penerima beasiswa dapat segera kembali ke negara. Jadi nanti ketika teman-teman udah lulus dari sini, standarnya 4 tahun ya, kayak di Indonesia aja. Ya, ada juga yang 3 tahun setengah udah lulus bisa, kalau teman-teman mau. Dan nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman harus langsung balik ke Indonesia. Lalu ijazah SMA Kemenak atau Kemendikbud. Maksudnya ijazah teman-teman itu harus resmi dan diakui oleh Kemenak ataupun Kemendikbud. Kemudian terjemah ijazah berbahasa Arab atau Inggris, terjemah tersebut. Eh, jadi ketika ijazah teman-teman mesti berbahasa Indo, maka teman-teman harus menerjemah ijazah tersebut ke bahasa Arab atau ke bahasa Inggris dan menerjemahnya itu ke penerjemah tersebut. Enggak sembarang penerjemah. Adapun bila mana ijazah teman-teman dari tadinya sudah berbahasa Arab, maka itu sudah cukup dan tidak perlu diterjemah lagi. Jadi kita melakukan penerjemahan itu bila mana yang aslinya itu masih berbahasa Indo. Adapun ketika berikutnya sudah berbahasa Inggris ataupun berbahasa, maka cukup menggunakan berkas tersebut dan tidak perlu diterjemah lagi. Kemudian rata-rata minimum ijazah 70% untuk fakultas syariah, fakultas Al-Quran dan fakultas komunikasi, dan 75% untuk fakultas ekonomi dan administrasi. Serangan bagi lulusan SMK jurusan ekonomi rata-rata minimum 80%. Kira untuk hal ini udah jelas ya. Jadi di sini dijelasin untuk rata-rata minimal dari ijazah 70% untuk fakultas syariah, fakultas Al-Quran dan fakultas komunikasi. Lalu 75% untuk fakultas ekonomi dan administrasi. Kecuali, nah di sini ada pengecualian bagi lulusan SMK, maka jurusan ekonomi rata-rata minimalnya harus 80%. Kayak gitu. Selanjutnya rapat resmi kelas 10, 11, 12, atau kelas 4, 5, dan 6 untuk yang KMI atau dari kantor ya. Jadi nanti ketika teman-teman juga harus melampirkan rapat resmi teman-teman eh, dari mulai kelas 10, 11, dan 12 dan ketika melampirkan itu cukup hanya 1 semester saja dari tiap tahunnya. Misal untuk yang kelas 10 teman-teman cukup ambil semester satunya saja. 11 cukup ambil semester satunya saja dan kelas 12 pun cukup ambil semester satunya saja. Tidak perlu semester 1 dan semester 2.
cukup teman-teman pilih saja salah satu dari dua sisi kayak gitu. Lalu terjemah rapat asli berbahasa Inggris, terjemah tersebut. Ini sama kayak ijazah, jadi nanti ketika teman-teman dilampirkan juga terjemahan asli bila mana rapotnya masih berbahasa Indo. Adapun ketika rapotnya sudah berbahasa Inggris, maka itu sudah cukup penggunaan tersebut dan tidak penting. Kemudian salinan paspor yang masih berlaku tidak kurang dari 2 tahun. Jadi nanti ketika teman-teman mendapat ke sini bisa dicek dulu sebenarnya apakah eh, masa expirednya masih kurang dari 2 tahun atau tinggal 1 tahun atau 6 bulan misalnya. Nah, teman-teman dilihat dulu kalau mau daftar ke sini maka ada batasan minimalnya. Paspor yang teman-teman upload itu harus masih berlaku dan tidak kurang dari 2 tahun. Kemudian SKCK yang masih berlaku bilingual atau terjemah penerjemah tertentu. Nah, untuk SKCK ini maksudnya kalau teman-teman bikin SKCK di Mabas kan nanti akan dapat format yang bilingual ya, ada Indo dan juga Inggris. Itu sudah bisa langsung dipakai mendapat, tidak perlu diterjemah lagi. Pun ketika teman-teman menggunakan SKCK selain dari Mabas, yang dibuatnya itu selain dari Mabas, misalnya di Polda atau di Polres ataupun di Polsek, maka teman-teman harus menerjemah SKCK tersebut melalui penerjemah tersebut. Dan ketika teman-teman mau buat SKCK untuk mendaftar ke luar negeri, termasuk di antaranya ke kampus-kampus ini ya, bisa dicek lagi eh, harus menggunakan SKCK yang tidak ada tulisan tidak untuk luar negeri. Karena ada beberapa SKCK yang masih ada tulisan tidak untuk luar negeri. Terkecuali kalau teman-teman bikin SKCK di Mabes, maka itu sudah perlu kayak gitu. Selanjutnya paspor itu berukuran 3 kali 4 latar belakang putih. Saya kira sudah cukup menjelaskan hal ini. Jadi nanti foto berlatar 3 kali 4 latar belakang putih. Teman-teman dibuka tanpa ini ya, tanpa penutup. Jadi emang benar-benar muka aja. Nanti diupload ketik ini. Kemudian salinan akte kelahiran penerjemah tersebut. Begitupun dengan akte lahir, teman-teman harus terjemahin melalui penerjemah tersebut, baik ke dalam bahasa ataupun bahasa Inggris. Kemudian ada sertifikat kesehatan dari rumah sakit beserta terjemah. Di sini ada keterangan surat kesehatan dari rumah sakit hanya untuk pendaftaran dan MCU untuk pemeriksaan. Jadi di awal udah saya jelasin juga. Jadi ketika teman-teman cukup menggunakan surat sehat saja yang biasa dari rumah sakit ataupun dari Kevins. Adapun ketika teman-teman udah masuk ke pemeriksaan, maka sangat disarankan untuk melakukan adik. Kemudian seluruh file pendaftaran dalam format GPG kecuali 2 file pendaftaran yang telah dari web resmi itu di-upload dengan format PDF. Jadi nanti ketika teman-teman punya 2 file yang dilampirin sama kampus dan 2 file itu ada di websitenya, sudah di formulir kampusnya. Silakan teman-teman unduh dulu, kemudian diisi. Lalu setelah diisi, teman-teman melakukan pendaftaran dan file-file yang diminta kampus itu dikirim dalam file GPG kecuali 2 file pendaftaran yang tadi diberikan oleh pihak kampus itu diupload dalam format PDF. Nah, di sini ada penjelasan. Untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan Fakultas Komunikasi dibutuhkan nilai IELTS yang lebih atau sama dengan 5,0. Jadi kalau teman-teman mau daftar ke Fakultas Ekonomi ataupun Komunikasi, teman-teman butuh nilai IELTS. Jadi teman-teman harus punya sertifikat IELTS terlebih dahulu, kemudian itu menjadi persyaratan bagi teman-teman masuk Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Komunikasi. Kemudian wajib menerjemahkan seluruh yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris atau dengan penerjemah. Jadi ini udah lumrah ya teman-teman. Kalau teman-teman mendaftar ke kampus di Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, maka teman-teman harus menerjemahkan seluruh berkas yang masih berbahasa Indo dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris.
dan nerjemahnya itu harus melalui nerjemah sumpah atau penerjemah itu. Adapun kalau berkas teman-teman bridging yang sudah bermaksud dan sudah berbahasa Inggris, maka itu sudah cukup untuk dipakai dalam. Kemudian pendaftar dinyatakan resmi menjadi mahasiswa setelah mendapatkan ID Emirates. ID Emirates itu mungkin udah dijelasin ya tadi sama Bang Faisal. Jadi ID Emirates itu TP kita ketika berada di sini dan kita kalau mau kuliah di Fakultas Kimia, itu berarti kita tinggal di Uni Emirat Arab dan kita butuh ke ID Emirates itu. Selanjutnya virtual. Ini sebetulnya ini aja ya, eh, foto-foto kampus itu untuk kampus ini. Kalau teman-teman mau lihat lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi, mungkin bisa masuk aja ke website kampus. Ada di Alkosimia. Search aja di Google, nanti akan muncul Alkosimia University. Silakan bisa diklik dan teman-teman bisa melakukan virtual tour sendiri. Atau mungkin, nah contohin aja ya di sini. So ya. Nah, nanti teman-teman masuk di sini. Nah, udah ini. Teman-teman nanti kalau, nah ini bisa digerak-gerakin juga. Saya mau maju. Mana agak loading ya. Nah, ini kampus gitu teman-teman. Teman-teman mau lihat lebih detail lagi, mungkin nanti bisa aja masuk ke ini nih, www.alkasmia.ac.id. Kemudian teman-teman bisa lakukan virtual tour sendiri. Kayak gitu. Oke. Itu kembali lagi ke materi ya. Nah, ini alur pendaftarannya teman. Jadi ketika teman-teman mau masuk ke kampus Alkasmia, alur pendaftarannya kayak gini. Mulai dari via website sampai websitenya berangkat dipisah. Nah, yang pertama kali teman-teman lakukan pada saat mau mendaftar ke kampus Alkasmia, teman-teman bisa daftar dulu melalui website kampus www.alkasmia.ac.id. Teman-teman tinggal masuk ke sini dan nanti ada pilihan registrasi. Teman-teman klik itu, kemudian teman-teman melakukan pengajuan pendaftaran. Nah, setelah teman-teman mendaftar, maka teman-teman akan mendapatkan nomor pendaftaran via email. Jadi ketika kita melakukan pendaftaran ke kampus Alkasmia, maka kita harus terus memantau email kita karena pihak kampus akan memberikan setiap pemberitahuan terkait pendaftaran melalui email. Atau mungkin lebih baiknya lagi teman-teman bikin aja email khusus untuk kita tidak tercampur dengan notifikasi dari yang lain. Setelah teman-teman mendapatkan nomor pendaftaran, maka pihak kampus akan menyeleksi berkas teman-teman. Nah ini seperti yang saya katakan tadi di awal, jadi ketika teman-teman memenuhi persyarat ini, yang diminta oleh pihak kampus itu tidak menjamin teman-teman yang diterima di sini, akan tetapi berkas untuk pengajuan teman-teman akan diseleksi terlebih dahulu oleh pihak kampus, seperti itu. Dan setelah pihak kampus menyeleksi berkas dari teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan email interview. Dan yang mendapatkan email interview itu tidak semuanya teman-teman, hanya pendaftar saja yang telah diseleksi oleh pihak. Setelah mendapatkan email interview, teman-teman nanti interview sama penguji di sini, biasanya via Zoom. Dan eh, untuk interview ini ya interview seperti biasa, eh, di mana jurusannya masing-masing, tanyaannya pun biasanya menjurus ke jurusannya masing-masing. Lalu setelah teman-teman melakukan interview, maka eh, teman-teman yang lolos diuji oleh penguji akan mendapatkan kabul mabda'i. Dan sebetulnya kalau saya lihat di yang sekarang, yang tahun ini, itu udah nggak ada istilah kabul mabda'i, akan tetapi setelah teman-teman interview dan lolos di interviewnya,
dalam artian penguji meloloskan dan meluluskan teman-teman. Teman-teman langsung mendapat risalah qabul. Nggak ada istilah qabul mabda'i lagi, teman-teman memang udah diterima pada saat mendapatkan eh, email kabul dari pihak kampus. Jadi beres interview dan setelah interview itu teman-teman dinyatakan lolos, maka teman-teman bisa mendapatkan email kabul dari pihak kampus. Dan pihak kampus setelah mengirimkan email kabul, maka meminta teman-teman untuk melakukan pemberkasan dan berkas yang diminta oleh pihak kampus, termasuk yang harus dilegalisasi terlebih dahulu di kementerian terkait, itu diminta sama pihak kampus untuk dibawa ke kampus ini eh, pada saat teman-teman datang ke kampus ini ya. Jadi nanti gini alurnya kalau biar gak bingung. Teman-teman setelah interview dan dinyatakan lolos, akan mendapatkan email kabul dari pihak kampus. Dan pihak kampus itu meminta untuk dibawa ke sini, sekaligus teman-teman datang kampus untuk belajar. Dan ketika teman-teman datang, nanti sebelum belajar, berkas yang diminta oleh pihak kampus itu harus diberikan ke kampus. Gitu. Dan sebetulnya kalau udah sampai di tahap ini, setelah akan dibantu oleh pihak PPMI untuk pengurusnya. Jadi teman-teman tinggal konfirmasi saja ke pihak PPMI ketika mendapatkan email tersebut. Insya Allah langsung dibantu. Itu. Nah, di sini kan disebutin juga nih, udah mendapatkan email kabul, teman-teman harus legalisir kementerian terkait. Kementerian yang dimintanya itu Kemenkumham, Kemenlu, dan juga Kedubes. Lalu, nah ini untuk pengiriman fotokopi dan fotokopi ke universitas ini sekarang udah nggak ada. Kalau teman-teman udah melakukan legalisasi atau legalisasi berkasnya tinggal nanti aja langsung dibawa ke kampus dan diberikan pihak kampus pada saat teman-teman datang ke sini. Dan datangnya itu ketika teman-teman setelah mendapatkan email visa dari pihak kayak gitu. Ini semua informasi resmi dan tahapan pendaftaran tidak dibungut biaya apapun. Semua dapat diakses melalui situs web resmi kampus di www.posmia.ac.id yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa ada jasa dimanapun. Jadi pendaftaran kampus Mia University ini tidak pungut biaya sepeser pun. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran sendiri melalui situs web resmi dari kampus kayak gitu. Adapun bila mana teman-teman melakukan pendaftaran dengan melakukan apa ya, misalkan teman-teman minta bantuan ke mediator tertentu dan tidak melakukan pendaftaran secara mandiri, maka itu diluarkan. Baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya tusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Teruskan niat teman-teman dan jangan anggap kampus coachingnya ini sebagai batu loncatan. Bila telah sampai ke tahap selanjutnya, pastikan untuk terus komitmen dan melanjutkan beasiswa ini. Mana aja. Itu Bitopik aja. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Gelim dan Kak Faisal atas pemaparan materinya yang insya Allah teman-teman bisa mengambil banyak informasi ya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara. Dan kali ini kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Ini tadi beberapa sudah saya highlight beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin langsung saya tanyakan. Tapi sebelum itu saya ingin nanya deh ke kedua pembicara kita nih, Kak Faisal dan Kak Lilim. Mungkin akan berbeda jawabannya ya. Dari sudut pandang Kak Faisal dulu deh. Mengapa Kak Faisal memilih kuliah di Al-Qasimiyah sih Kak? Silakan Kak Faisal mungkin. Langsung jawab aja ya, karena sini bagus, negara ini pendidikannya bagus, tersistem, mempunyai ijazah yang diakui oleh oleh negara juga.
jasanya bagus, lalu pendidikannya juga bagus, bukan hanya pendidikan agama, kalian nanti dapat pendidikan umum juga. Jadi kalian kalau misalnya ngambil jurusan bahasa Arab, tetap kalian belajar ekonomi, belajar bisnis, lalu belajar bahasa Inggris. Jadi nggak hanya belajar ilmu umum, maaf ilmu agama, ilmu umumnya pun dapat. Tuh. Lalu di sini lingkungannya juga bagus, lingkungan sekolahnya bagus, dekat ke masjid. Kalau untuk yang laki-laki banyak juga majelis-majelis ilmu walaupun online ya, majelis-majelis ilmu online. Kalian nanti bisa akses di sini. Sudah itu aja mungkin. Nanti Kak Lilim nambahin sisanya. Oke, mungkin dari Kak Lilim nih sekarang nih gimana Kak? Kenapa Kak Lilim memilih Universitas Al-Qasimiah nih? Silakan Kak Lilim. Kan memilih Universitas Dunia yang pertama alhamdulillah pernah beasiswa. Lalu selanjutnya pendidikan di sini bagus alhamdulillah. Instruktur atau pengajarnya pun eh, merupakan dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya. Eh, Lalu lingkungan di sini juga alhamdulillah bagus. Kemudian dari kampus pun memfasilitasi kita sebagai mahasiswa dengan fasilitas yang bisa dibilang memadai. Jadi difasilitasi untuk belajar, difasilitasi untuk istirahat dan sebagainya kayak gitu. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Faisal dan Kak Lilim nih. Lalu nih ada pertanyaan juga nih. Tips buat dapetin beasiswa Al-Qasimiah apa sih Kak? Biar kayak kakak-kakak yang ada di sana sekarang nih. Apa nih tipsnya nih kira-kira nih? Entah dari kemampuan linguistik kah, bahasa kah, atau dari berkas-berkas kah, dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan dari Kak Faisal nih mungkin. Yang pertama, pasti yang paling jelas itu berkas. Berkas kalian diusahakan lengkap, berkasnya lengkap, lalu surat kesehatannya dan sebagainya itu masih berlaku, lalu upload berkasnya jelas dengan sejujur-jujurnya. Itu paling utama itu berkas aja. Nanti ketika interview nanti kalian bahkan ketika kalian interview nggak bisa bahasa Arab, kalau memang berkasnya bagus, kalau menurut saya itu tetap kalian diterima tapi ditaruh di pusat bahasa, digembleng di pusat bahasa nanti. Jadi hal yang paling penting itu hanya berkas. Biasanya berkas yang diminta ya, misalnya jurusan syariah misalnya minta 75% rata-ratanya. Nilainya rata-rata 75 ke atas. Misalnya. Itu kalau kalian memenuhi syarat itu, nanti kemungkinannya besar untuk lolos lolos seleksi berkas itu. Lalu surat sehat pun sebetulnya dari puskesmas bisa kalian ngambil surat sehat. Tapi jika kalian bisa meyakinkan kampus bahwasanya kalian nggak punya penyakit menular, itu bisa jadi nilai plus nanti. Tuh, paspor jangan kurang dari 2 tahun. Itu mungkin salah satu tips-tips yang ini. Nanti Kak Lilim yang nambahin. Nanti tips yang selanjutnya. Oke, baik. Sekarang Kak Lilim mungkin akan menambahkan tips buat lolos beasiswa atau kampus-kampus Al-Qasimiah nih. Silakan Kak Lilim. Untuk tipsnya mungkin ini ya, yang pertama teman-teman diperhatiin lagi dari segi apa, silakan dicek terlebih dahulu apakah berkasnya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak kampus atau masih ada yang belum sesuai. Jadi kalau mau daftar silakan dicek-cek dulu maksudnya. Kalau sudah memang sesuai silakan mengajukan. Dan memang dari berkas ini nantinya akan maju ke interview. Jadi teman-teman diseleksi dulu berkasnya dan kalau teman-teman udah aman, sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh kampus, maka itu teman-teman akan dapat email interview. Nah, dasar interview maka ya itu teman-teman akan interview sama penguji di sini dan mungkin dari pihak kampus pun punya standarnya sendiri ya untuk meloloskan pendaftar dari interview ini. Atau mungkin tidak hanya kampus, dari segi pengujinya pun punya
standarisasi sendiri. Dan kalau teman-teman punya kelebihan kayak punya mutun atau punya hafalan Al-Quran 30 juz, silakan bisa disebutin aja penafsiran tersebut. Mudah-mudahan itu bisa menjadi nilai plus bagi teman-teman untuk kemudian diloloskan oleh kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Lilim. Wah itu kira-kira tips ya untuk teman-teman semuanya yang ingin mendaftar ke Universitas Al-Qasimiyah Uni Emirat Arab. Karena kebetulan pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 11 Juli. Jadi ada waktu sekitar 11 harian lah. 11 harian dan itu dirasa sangat cukup deh. Sangat cukup dan masih ada kesempatan buat teman-teman yang ingin bisa kuliah di Al-Qasimiyah. Dan semoga teman-teman yang ikut dan hadir di webinar malam ini nih di antaranya lah yang beruntung untuk bisa menjadi mahasiswa di Al-Qasimiyah. Baik, kita langsung ke pertanyaan dari teman-teman peserta ya Kak ya. Tadi saya beberapa ada yang, nah ini nih, kenapa sudah ada yang mendapatkan isyar qabul di Al-Qasimiyah tapi pendaftarannya masih buka? Nah, kenapa nih? Mungkin Kak Faisal bisa menjelaskan Kak. Silakan Kak Faisal. Karena nanti ada apa? Udah ada yang isyar qabul tapi masih dibuka, ya memang karena pendaftaran masih buka, masih masih menerima mahasiswa lagi. Gitu. Oke, oke. Jadi isyar qabul ini tidak harus setelah pendaftarannya ditutup Kak ya. Enggak ya. Selama pendaftar dibuka itu masih ada isyar qabul yang sudah diterima oleh para pendaftar kayak gitu berarti ya sistemnya. Betul. Baik. Lalu kemudian terkait ini nih, apakah teman-teman yang ijazahnya paket C dan juga untuk teman-teman yang bukan dari pesantren sehingga tidak memiliki pemahaman bahasa Arab sama sekali memiliki kesempatan untuk mendaftar? Kira-kira ada nggak sih kesempatan teman-teman dari paket C ini? Silakan, mungkin Kak Lilim nih, Kak Lilim sekarang yang menjawab. Silakan Kak. Bisa ya, teman-teman kalau ijazahnya pakai C, silakan bisa dibukain pendaftaran. Ada beberapa di antara kita pun yang ketika mendaftar menggunakan paket C dan itu tidak apa-apa. Adapun kalau masalah pemahaman bahasa Arabnya masih kurang, mungkin itu nanti balik lagi ke ketika teman-teman interview ya, walaupun teman-teman misalnya soalnya jelas nggak? Suaranya agak sedikit nggak stabil sih Kak, naik turun gitu volumenya. Mungkin agak pelan-pelan aja Kak, mungkin. Agak pelan-pelan jadi biar teman-teman bisa nangkepnya gampang. Ya. Eh, jadi kalau teman-teman mau dapat ijazah paket C itu nggak apa-apa bisa. Karena ada beberapa di antara teman kita pun yang mendaftar menggunakan paket itu tidak masalah. Adapun terkait pemahaman teman-teman tentang bahasa Arab, kita itu kembali lagi berdasarkan itu. Nah, kalau pengujinya misal mau meloloskan teman-teman dan teman-teman memang memenuhi kriteria untuk lulus, maka bisa saja diloloskan dan masuk ke tersebut terlebih dahulu. Namun apabila ternyata teman-teman masih belum memenuhi kriteria dari penguji, mungkin eh, ya mohon maaf tidak diterima kayak gitu. Oke, oke. Baik, jadi masih ada kesempatan ya bagi teman-teman yang memiliki ijazah paket C meskipun belum ada kemampuan bahasa Arab ya. Cuman nanti mungkin Kalau kendala kesempatan terkait kemampuan bahasa Arab itu ketika interview nih. Bisa jadi diterima, ya tapi ditempatkan di markas lugah terlebih dahulu atau persiapan bahasa terlebih dahulu di sana. Gitu kan, kira-kira kayak gitu. Atau bisa jadi malah justru oleh penguji tidak diterima gitu karena belum dianggap belum siap dalam mengikuti perkuliahan. Mungkin kayak gitu kayak kira-kira jawabannya. ya betul. Baik, baik. Eh ini juga ada beberapa pertanyaan juga terkait syahadah Quran 30 juz nih. Tadi Kak Lim sudah menjelaskan ya kayak apa namanya, jika bisa dilampirkan silakan dilampirkan, itu mungkin salah satu di antara mungkin nilai plus dari apa namanya teman-teman yang ingin mendaftar ya kira-kira. Oke, Eh, lalu gimana Kak, boleh ada nambah tambahan? ini. Jadi kalau syahadah kayak syahadah hafalan Quran atau syahadah hafalan mutu itu di webnya itu nggak ada apa ya, nggak ada kolom untuk melampirkan syahadah tambahan.
Jadi mungkin teman-teman kalau mau ngasih tahu atau untuk mendapatkan nilai plus bisa ditulisin aja di formulir yang dikasih sama pihak kampus, kan ada 2 formulir. Nah, di 2 formulir itu teman-teman bisa nulis kayak apa yang teman-teman punya, kayak ijazah apa, syahadah hafalan Quran, syahadah hafalan mutun. Begitu pun teman-teman alasan mau ke sini itu kenapa. Nah, itu bisa ditulisin aja di sana. Tapi kalau melampirkan file, nggak ada di webnya itu, nggak ada kolom untuk melampirkan file tambahan. Cukup melampirkan file yang diminta aja. Yang khusus kayak gitu. Oke, oke, oke. Berarti lebih ke nanti di formulirnya kayak dijelaskan gitu. Tapi dari Formulirnya. persyaratannya apakah ada persyaratan minimum menghafal berapa juz gitu Kak dari Al-Qasimiyah sendiri? eh Kalau untuk persyaratan minimal hafalan, kalau nggak salah 2 juz ya. Kalau minimal itu. Jadi kembali lagi tadi, kalau teman-teman udah hafal 30 juz, silakan disebutin aja. Dari itu bisa menjadi ya terus. Karena pribadi pas saat di kelas, ngedengar langsung dari dokter di kuliah adab, beliau ngasih tahu, karena beliau pun menjadi penguji kelas interview. Jadi kalau beliau mendapati ada di antara dokter yang sudah hafal 30 juz, beliau langsung pisahin tuh daftarnya. Dan karena itu memang apa ya, memang jadi privilege aja gitu kalau udah hafal 30 juz kayak gitu. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih Kak Lilim. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya nih, ketika interview itu nanti akan ditanya apa aja nih? Mungkin sekarang bagian Kak Faisal deh kayaknya. Interview ini kira-kira ditanyanya apa aja sih? Silakan Kak Faisal. Interview itu sebetulnya hanya ingin tahu apa kemampuan bahasa Arab kalian, kalau menurut Ana. Jadi nanti ditanya umum, ditanyanya umum. Nanti misalnya ditanya nama kamu siapa, asal kamu dari mana, lalu hobi kamu apa. Itu pertanyaan umum. Nanti ada pun nanti ditanya hafalan Al-Quran. Mungkin yang jurusan menjurus mungkin sedikit ya. Kalau yang jurusan menjurus sedikit, misalnya syariah misalnya. Nanti syariah ditanya apa misalnya? Ditanya pandangan kamu tentang madhab ini dan sebagainya. Nanti ditanya itu. Pokoknya yang menjurusan ke syariah, ke usuluddin atau ke usul fiqh. Nanti kalau yang jurusan sastra atau jurusan bahasa dan sastra nanti ditanya nahu, kaidah nahwiyah, atau ditanya tentang syair atau nasr dan sebagainya. Nanti jurusan Al-Quran ditanya, kamu pernah belajar qiraat atau enggak? Apakah kamu udah selesai hafalannya? Nanti apakah kamu udah mengambil sanad dan sebagainya? Nanti ditanya di situ. Untuk yang jurusan ekonomi pun nanti paling ditanya hitungan matematika dan sebagainya. Untuk komunikasi pun sama nanti. Jadi itu aja mungkin ininya. Nanti bakal ditanya pasti yang umum-umum aja yang ditanya. Dari pengalaman Anda dulu hanya ditanya nama, asal, lalu apa nama, asal, itu hobi ketika Anda ditanya itu. Terus suruh baca baca buku yang nggak ada shakelnya, lalu dijelaskan murodif dan adatnya, lawan kata sama murodifnya, persamaan katanya. Itu aja yang ditanya. Setelah itu selesai. Jadi interview itu nggak lama, hanya tiap orang yang dapat bagian interview itu 5 sampai 10 menit lah itu ininya eh, apa durasinya. Maka anak sampaikan. Jadi hal yang paling terpenting itu berkas. Berkas itu harus lengkap. Berkas itu harus bagus, uploadnya bagus ketika nanti upload di web, lalu yang diminta sesuai, yang diminta sesuai, jurusannya harus sesuai juga sama kalian. Misalnya jurusan agama, ada kan bisa jurusan agama di Indonesia itu, atau jurusan bahasa bahasa Arab dan sebagainya. Kalian jurusan yang menjurus itu kalian daftar di situ. Insya Allah peluang diterimanya bisa bisa lebih. Nah, Oke, makasih Kak Faisal. Lalu ini ada persyaratan bahwa pendaftar itu maksimal di usia 20 tahun nggak ya? Berarti di atas 20 tahun itu sudah tidak bisa daftar lagi Kak? jawab ya. Jadi sebetulnya masih maksimal itu bukan maksimal. Di situ tuh disebutkan yang akan didahulukan itu yang umurnya kurang 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Itu
pasti paling didahulukan umur yang dulu. Adapun beberapa teman kami pun ada yang diterima yang udah umurnya 21 atau 20 pas atau hampir 21 atau 22 ya ada mungkin yang dari negara lain mungkin. Tapi yang jelas yang paling diutamakan itu lulusan muda ya mungkin lulusannya 1 sampai 3 tahun lalu sama umurnya juga umurnya kurang lebih 20 tahun. Oke oke oke. Berarti tetap masih bisa dicoba lah ya dari teman-teman yang Bisa. mungkin usia 20 tahun ke atas, silakan dicoba. Kita nggak tahu bagaimana hasilnya kan. Karena dalam kasusnya juga banyak juga teman-teman yang di sana yang mendaftar di atas 20 tahun dan ternyata diterima kayak. Ya. Oke oke. Lalu nih biasanya Kak, kira-kira jarak antara pengiriman pendaftaran kemudian pemanggilan interview itu biasanya berapa lama sih Kak? Atau berbeda-beda? Variatif ya. Mungkin ada yang apa? Ada yang itu kan interview itu jadi nggak diadakan di satu waktu. Di beberapa pekan itu nanti diadakan. Jadi sekitar 5 atau 6 pekan itu diadakan interview. Jadi nanti ada yang dapatnya cepat, ada yang dapatnya terakhiran, yang kesempatan interview. Adapun yang sudah daftar tidak mendapatkan email interview, mungkin ada kesalahan dalam berkas atau tidak terseleksi. Itu. Oke, jadi em, nggak diadakan satu waktu memang ya interviewnya itu. Jadi tergantung kapan mulai kita Ya, apply. Nanti mungkin jaraknya akan lebih cepat ketika kita lebih cepat apply kan dibandingkan dengan yang lama apply-nya gitu ya kira-kira kayak. betul. Oke Karena oke. pendaftarnya banyak ya dari seluruh negara, dari hampir 130 negara tadi Anda sampaikan. Dan di tiap-tiap masing-masing negara itu banyak ininya, wakilnya. Jadi untuk seleksi berkas dan sebagainya itu perlu waktu yang banyak. Dan interview pun nggak di satu waktu. Oke oke. Baik. Lalu nih ada pertanyaan juga nih terkait SKCK nih Kak. Apakah SKCK minimal tuh SKCK dari mana sih Kak? Apakah harus Polda kah atau Polres boleh atau bahkan Polsek boleh? Itu mungkin ada sedikit penjelasan terkait SKCK nih Kak. Silakan Kak Faisal. Untuk SKCK itu diharapkan yang dari luar negeri, yang untuk ke luar negeri. Jadi nanti SKCK-nya bikin di Polda, mungkin agak susah memang ininya bikinnya. Jadi kalau kalian bikin di Polda itu harus ke Polres dulu atau ke Polsek dulu ngambil surat hantaran itu. Atau kalian langsung buat di Mabes kalau kalau domisili di Jakarta itu langsung buat Mabes Polri. Jadi itu tuh langsung dibuatkan nggak perlu surat pengantar dari mana-mana lagi. Bilang untuk ke luar negeri. Itu biayanya sama. Ya, atau kalian mau buat di Polres atau di Polsek dengan catatan jangan ada tulisan tidak untuk ke luar negeri. Karena itu nanti kalian terjemahkan atau di situ udah ada bahasa Inggrisnya setahu Anda itu SKCK. Nanti ada tulisan di situ tidak untuk ke luar negeri. Jadi takutnya nanti bermasalah. Tuh, jadi diharapkan buatnya di Polda atau di Mabes Polri yang untuk ke luar negeri. Oke oke oke. Jadi banyak inilah ya. Yang penting yang paling utama adalah SKCK-nya harus SKCK dengan keterangan digunakan untuk kuliah di luar negeri kayak bukan SKCK yang digunakan untuk kerja atau SKCK itu yang perlu untuk dicermati oleh para pendaftar kira-kira kayak. Ya. Oke Adapun oke. tambahan tadi ada yang nanya SKKB, bisa nggak pakai SKKB? Pakai SKKB dulu bisa. Kalau saran aneh itu mending pakai SKCK. Lebih baik pakai SKCK. Karena SKKB pun harus kalian terjemahkan lagi nanti. Atau kalau udah yang berbahasa Inggris pun, tapi Anda lebih sarankan SKCK dibanding SKKB dari sekolah itu, surat kelakuan baik. Oke. Kemudian surat vaksin apakah wajib Kak? Sertifikat vaksin itu apakah wajib? Surat vaksin itu terakhir yang update-nya gimana, Lim? Kalau pasti Lim itu. Oh ya, Kak Lilim ya kayaknya yang ini ya, Lim ya. yang terbaru. Kira-kira surat vaksin apakah wajib Kak Lilim? Kalau surat vaksin itu nanti ada pilihannya. Maksudnya eh, di sana ada kolom pilihan apakah teman-teman sudah divaksin atau belum. Kalau sudah divaksin, teman-teman harus ngelampirin sertifikatnya. Kalau belum, tinggal dipilih aja belum kayak gitu. Tapi rata-rata kayaknya udah divaksin ya. Oke oke oke. Oke.
Oke, ini masih banyak banget nih pertanyaan. Kira-kira kita akan jawab satu-satu. Jadi teman-teman yang kira-kira pertanyaannya belum dijawab, mohon bersabar ya. Cuman saya akan mencari pertanyaan yang kira-kira bisa mewakili semua pertanyaan nih. Jadi ada pertanyaan diulang-ulang gitu-gitu. Yang penting teman-teman tercerahkan nih pada malam hari ini. Jadi mungkin start besok udah nyiapin semua berkas ya kira-kira ya untuk mendaftar sampai tenggat waktu 11 Juli nanti. Lalu kemudian nih ada, oh iya ini ada pertanyaan juga. Untuk tiket pertama kali dari pihak kita sendiri berarti Kak ya untuk pemberangkatan pertama. Jadi ketika udah dinyatakan lulus, nah tiket pemberangkatan ini nanti dari kita sendiri kah atau nanti dari kampus nih? Mungkin bisa dijelaskan Kak Lilim. Jadi kalau teman-teman nanti dapat email kabul dari kampus, nah untuk pemberangkatan awal itu pihak kampus nggak tanggung. Pemberangkatan awal teman-teman harus ngeluarin biaya sendiri untuk tiket pesawat dan juga untuk pemberkasan. Jadi nanti pihak kampus akan memfasilitasi teman-teman pada saat teman-teman udah datang ke sini. Mulai teman-teman datang ke sini, teman-teman itu sudah dihitung untuk mendapatkan mukafaah atau uang saku dan juga teman-teman udah mendapatkan fasilitas selama di kampus, baik itu asrama, makan, dan lain-lain. Adapun untuk pemberangkatan awal dan juga pemberkasan, maka itu ditanggung sendiri. Oke oke berarti pemberangkatan awal itu dari pihak pribadi ya, dari pihak pendaftar sendiri. Nanti setibanya di sana tidak lagi harus ini karena sudah terdaftar beasiswa otomatis kan. Jadi sudah mulai mendapatkan mungkin kafaa dan lain sebagainya setibanya di kampus kira-kira. Baik, lalu kemudian nih tadi lupa. Oh iya nih, IELTS ini apakah bisa diganti dengan TOEFL Kak? Bisa ya, Ketika nanti mendaftar. IELTS itu bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL. Nanti di situ ada kolomnya ketika nanti kalian daftar di webnya. Nanti lampirkan di situ. Yang penting masih berlaku ya, sertifikatnya masih berlaku. Nanti bisa kalian sampai lampirkan ketika daftar. Nah, itu jadi nilai plus juga. Jadi nanti kalian misalnya daftar jurusan ekonomi atau komunikasi. Di situ dia nggak wajib kolom kolom IELTS sama TOEFL itu nggak wajib dilampirkan. Tapi kalau kalian punya bahkan nilainya melebihi nilai batas minimal atau nanti misalnya yang diminta dari kampus tuh IELTS itu 5,5 atau 6 ya. Nanti misalnya nilai kalian 6,5 atau 7 itu nanti bisa jadi nilai plus untuk kalian. Oke, oke, oke. Jadi ada pilihannya ya, boleh menggunakan nilai TOEFL atau nilai IELTS ketika nanti mendaftar atau mengisi form pendaftaran di website kayak gitu ya. Ya. Dan itu digunakan untuk ke kampus, ke fakultas ekonomi dan fakultas komunikasi kayak. Ya. Jadi untuk fakultas yang bahasa Arab tidak perlu menggunakan TOEFL dan IELTS berarti kira-kira kayak gitu kan. Oke, kita tadi itu jawabannya. Kemudian sebentar apakah ada pertanyaan lagi yang lebih bervariasi ini? Dan mungkin yang terpenting juga mungkin yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa semua berkas itu harus diterjemahkan nggak ya, diterjemahkan ke penerjemah tersumpah, ingat bukan bukan diterjemahkan sendiri tapi ke penerjemah tersumpah. Jadi bisa menghubungi penerjemah tersumpah terdekat kira-kira seperti itu dan itu merupakan syarat wajibnya. Oke mungkin 3 pertanyaan terakhir yang mungkin kayak biasanya nih biaya berangkat ke sana itu pertama kali berapa sih Kak? Dan apa aja yang perlu dipersiapkan ketika akan berangkat ke sana itu kira-kira? Silakan mungkin Kak siapa ya? Kak Lilim deh, Kak Lilim. Eh, biaya ya, biaya awal sebelum ke sini. Mungkin untuk teman-teman yang mau berangkat ke sini, biaya yang dikeluarin itu ada buat pemberkasan. Buat pemberkasan kurang lebih sekitar 4 juta sampai 5 juta. Dan itu kalau teman-teman melakukan pengurusan sendiri, nggak melalui jasa. Kalau melalui jasa tentu akan lebih mahal, tapi kalau saran anak pribadi,
mending ngurus sendiri aja biar ada pengalaman juga bagi kita ngurus pemberkasan dan kita pun yang akan berangkat ke sini ya kita sendiri gitu. Jadi mending ngurus sendiri aja biar kita ngerasain oh gini nih caranya melakukan pemberkasan itu kayak gini. Eh, itu kisaran biayanya 4 juta sampai 5 juta. Kemudian habis itu teman-teman ngeluarin uang buat beli tiket pesawat. Mungkin kisaran 5 juta sampai 6 juta. Kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya 10 juta lah, 10 juta untuk biaya awal sebelum datang ke sini. Oke, biaya awal pemberangkatan itu sekitar kurang lebih 10 juta dari legalisir, dari penerjemahan dan sebagainya sampai tiket pesawat kayak. Sampai sana Iya, betul. itu sudah ini ya, sampai sana sudah mendapatkan asrama, sudah mendapatkan kafaah ya kan, terus kemudian mendapatkan makan juga sekalian. Jadi sudah selesai lah kira-kira kalau udah sampai sana kayak. Oke, Betul. kemudian dua pertanyaan terakhir nih. Dua pertanyaan terakhir. Sebentar, kita pilih yang pertanyaan yang lebih variatif lagi. Oh iya, untuk kuota, Kak. Kuota em, yang diterima dari Indonesia ini ada nggak sih kuota yang ditetapkan dari kampus yang akan diterima mungkin dari satu negara Indonesia atau negara lain kira-kira. Kira-kira ada nggak kira-kira? Kak Lilim kayaknya coba. Silakan Kak. Atau Kak Faisal deh, Kak Faisal. Ulangi tadi gimana? Apakah ada kuota khusus atau jumlah kuota yang akan diterima nih di Alkosimia tiap tahunnya dari suatu negara gitu kira-kira? Tidak ada ya, tidak ada kuota. Jadi untuk kuota universalnya dari seluruh negara itu 400 orang dari seluruh negara. Dari Indonesia pun dari tahun ke tahun berbeda. Jadi dari Indonesia di tahun Ana dulu banyak yang diterima, sekitar 40 orang. Di tahunnya Lilim, Pak Lilim, itu sekitar berapa ya? 10 orang atau 8 orang yang diterima ketika ini. Tahun ini sementara yang sudah masuk itu yang sudah dapat penerimaan itu 12 orang. Itu 6 laki-laki, 6 perempuan. Ada di tiap jurusan, ada di tiap jurusan. Itu. Oke. Jadi memang em, tidak ada penentuan kuota tiap tahunnya ya oleh pihak kampus tuh kadang bisa berbeda-beda setiap tahunnya. Kira-kira seperti tergantung jumlah pendaftar mungkin kira-kira kayak tergantung jumlah pendaftar dan sebagainya. Oke, kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir deh, pertanyaan terakhir dari teman-teman yang ini yaitu apabila ijazah kita sudah format bahasa Arab nih, misalnya dari pesantren sudah formatnya bahasa Arab, apakah perlu untuk diterjemahkan ke penerjemah tersumpah, Kak? Silakan Kak Faisal. Nggak perlu ya, kalau khususnya ada yang dari beberapa pesantren yang ijazahnya bahasa Arab itu nggak perlu. Seperti Gontor itu kan setahu anak rapot dan ijazah itu ada beberapa yang udah bahasa Arab. Kalau udah berbahasa Arab nggak perlu. Kecuali kalau di pondoknya itu ada dua ijazah dan dua rapot. Pilih rapot dan ijazah yang diakui negara. Maksud yang diakui negara itu yang apa? Yang udah ada pengakuan dari Kemenang atau di Kemendikbud. Yang penting itu. Jadi nanti kalau misal pakai rapot, maaf, misalnya pakai rapot atau ijazah pondok yang belum ada ininya, belum ada apa, belum diakui oleh MA atau diakui oleh Kemendikbud, itu akan sulit nanti ketika diterima. Oke. Berarti harus menggunakan ijazah yang sudah mendapatkan standar lah. Standar adalah standar penyetaraan oleh Kemenak dan Kemendikbud kayak kalau dari pesantren-pesantren itu ya. Dan kalau sudah berbahasa Arab, maka tidak perlu untuk diterjemahkan ke penerjemah tersumpah gitu kayak berarti. Oke. Oke, baik. Mungkin kira-kira itu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya semua pertanyaan yang sudah kita jawab. Kira-kira kalau misalkan ada yang belum terjawab nih dari pertanyaan teman-teman tadi karena mungkin saking banyaknya yang chat, saking banyaknya yang ingin bertanya dari sekian ratus orang,
nanti bisa mungkin mengunjungi kalau misalkan perlu langsung aja ke Instagramnya ini kayak PPMI Alkosimia kayak nanti ada grup khusus di sana di link di bio Instagram Alkosimia. Juga linknya kita cantumkan juga nih di link bio kita kalau misalnya teman-teman sudah buka link dari situ juga sama aja linknya mengarah ke tempat yang sama kira-kira di Telegram pendaftaran Alkosimia. Nah itu kira-kira kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak nih kepada kedua bicara kita, Kak Faisal, kemudian Kak Lilim atas waktunya, atas pemaparan materinya. Ini mungkin sesi selanjutnya nih kita coba adakan ini ya sesi perfotoan ya, dokumentasi ya. Jadi teman-teman semuanya sebelum kita tutup, ayo kita foto terlebih dahulu, kita dokumentasikan momen kita terlebih dahulu. Silakan mungkin open cam dulu teman-teman semuanya. Open cam, kita adakan sesi perfotoan terlebih dahulu. Baik, saya hitung ya teman-teman semua. Yang belum open cam silakan open cam. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Baik, mungkin sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya kepada pembicara kita hari ini, Kak Faisal dan Kak Ilim. Semoga lancar studinya di sana. Dan semoga teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini juga diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di Alkosimia nih. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya sebagai moderator mohon berdiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.